Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Muhlisah Ulumia. Apa kabar sahabat pembelajar? Tetap semangat dan terus belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan tugas belajar di luar kelas pada hari kedua, yaitu melaporkan dan mengupload hasil observasi kelas yang telah dilakukan pada hari kedua dalam bentuk video dengan menjawab pertanyaan berikut. Untuk pengamatan terhadap motivator, pertanyaannya yaitu 1. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Yaitu dengan menerapkan 5S, yang berarti sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Yaitu dengan mengajak berdialog umum, kemudian yel Bimba, dilanjutkan dengan berdoa yang diawali dengan jari jempol, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu La Bimba, dan dilanjutkan lagi dengan menyanyikan lagu Cinta Ananda. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentu saja motivator mengajak murid bernyanyi, kemudian bermain bersama-sama, tentunya dengan semangat dan ceria. Kemudian yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Tentu saja dengan cara menanyakan hal-hal yang disukai oleh anak-anak. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Tentu saja motivator harus memberikan motivasi kepada anak dengan pujian-pujian, terus misalkan kita dengan memberikan tos, atau mungkin dengan ayo, dengan jari jempol, begitu. Kemudian pertanyaan yang kelima, seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Setiap 5 menit sekali. Yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya tentu saja harus dengan semangat, dengan ceria, dan harus banyak tersenyum kepada anak-anak. Kemudian yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yaitu dengan menerapkan variation skill, contohnya yaitu dengan bernyanyi, dengan bercerita, dengan bermain baca-bacaan. Yang kedelapan, apa yang dilakukan yang kesembilan, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tentu saja tidak, harus dilakukan secara bergiliran. Kemudian untuk pengamatan terhadap murid, ya, pertanyaan nomor 1, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Ekspresi anak-anak sangat senang dan sangat bersemangat. Yang kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Tidak ada. Anak-anak sangat semangat dan ceria. Yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti? Ekspresi anak-anak terlihat bersemangat dan sangat senang sekali.
bermain dan belajar bersama ibu guru. Kemudian, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Ya, anak-anak mau dan juga senang. Kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak ada. Yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Murid yang saya amati baru satu orang, dan dia bernama Kakak Rido. Kakak Rido ini anaknya aktif. Dia kalau ditanya dia jawab, dan dia juga tidak malu-malu. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu pengamatan terhadap suasana kelas. Pertanyaan nomor satunya, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana di kelas sangat menyenangkan karena anak-anak terlihat senang dan bahagia. Kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada. Pengamatan yang berikutnya yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yaitu dengan berdialog umum bersama anak, lalu tepuk semangat, lalu yel bimba, kemudian berdoa yang diawali dengan menyanyikan lagu jari jempol, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu La Bimba, dan dilanjutkan kembali dengan lagu Cinta Ananda. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yaitu bermain baca-bacaan dan bermain modul. Yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan yaitu bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan menggunakan kartu modul baca. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yaitu dengan tepuk semangat, lalu yel bimba, lalu menyanyikan lagu pulang sekolah, dan membaca doa sesudah belajar. Yang kelima, berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Itu selama 40 menit. Demikian tugas dari saya untuk hari kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.